Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kompensasi bagi motivasi dan kinerja karyawan. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Frasilia Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep kompensasi. Yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami motivasi kerja karyawan. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mampu memahami kinerja atau komitmen karyawan. Di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik analisis kompensasi bagi motivasi dan kinerja karyawan sebagai berikut. Yang pertama ada konsep kompensasi, yang kedua motivasi kerja karyawan, dan yang terakhir komitmen karyawan. Materi yang akan dibahas dalam konten pertama ini, tujuan dari konten materi pertama yaitu memahami konsep kompensasi, yang kedua memahami akibat dari kompensasi yang tidak memadai. Lalu di sini ada konsep kompensasi. Kompensasi adalah atribut yang sangat diperlukan untuk keterlibatan karyawan yang memotivasi seseorang karyawan untuk mencapai lebih dan karenanya lebih terfokus pada pekerjaan dan pengembangan pribadi. Kompensasi yang dikelola dengan baik akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan baik. Lalu di sini ada akibat dari kompensasi yang tidak memadai. Karyawan tanpa kompensasi yang cukup, karyawan yang ada sangat memungkinkan untuk meninggalkan perusahaan, dan untuk melakukan penempatan kembali karyawan tidaklah mudah. Akibat dari ketidakpuasan dalam pembayaran yang dirasa kurang akan mempengaruhi kinerja, meningkatkan keluhan, penyebab mogok kerja yang mengarah pada tindakan fisik dan psikologis. Lalu untuk materi yang kedua tentang motivasi kerja karyawan. Di sini ada tujuan dari konten materi yang kedua. Yang pertama ada mengetahui konsep motivasi kerja karyawan, yang kedua memahami indikator-indikator motivasi, yang ketiga memahami jenis-jenis motivasi. Di sini ada konsep motivasi kerja karyawan. Motivasi pada beberapa karyawan dapat berupa uang, sementara karyawan yang lain akan termotivasi untuk pengakuan dan penghargaan. 3 jenis imbalan atau reward yang diinginkan setiap individu terhadap perusahaan terlalu. Yang pertama ada reward intrinsik, yaitu berbagai tantangan dan kejelasan peran. Yang kedua reward ekstrinsik, bisa berupa gaji, bonus, fasilitas pendukung, dan kesempatan pengembangan karir. Dan yang terakhir ada reward sosial, berkaitan dengan interaksi dan hubungan dengan manajer dan rekan kerja. Lalu di sini ada indikator-indikator motivasi kerja karyawan. Yang pertama, turun atau rendahnya produktivitas kerja. Penilaian turun atau rendahnya produktivitas kerja dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan atau memperbandingkan produksi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, tingkat absensi yang tinggi atau rendah. Tingkat absensi yang tinggi menunjukkan adanya penerimaan motivasi kerja. Untuk mengatasi hal ini, pimpinan harus meneliti penyebabnya, karena jika dibiarkan hal ini berakibat buruk bagi perusahaan. Yang ketiga ada labor turnover. Jika dalam perusahaan banyak terjadi karyawan yang masuk dan keluar, maka perusahaan harus berhati-hati karena hal ini merupakan suatu indikasi dari penurunan motivasi kerja. Lalu ada lanjutannya. Nomor 4, tingkat kerusakan yang tinggi biasanya disebabkan oleh kurang perhatian, kecerobohan, dan sebagainya. Kerusakan tidak hanya pada faktor manusia, tetapi bisa juga karena penyimpangan yang salah. Lalu nomor 5 ada kegelisahan pada karyawan, menunjukkan adanya suatu masalah yang sedang dihadapi, yang jika dibiarkan terus-menerus maka dapat merugikan perusahaan. Dan yang terakhir tentang pemogokan, merupakan suatu jalan akhir dari reaksi karyawan yang tidak puas terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu di sini ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi positif, adalah suatu dorongan yang bersifat positif. Maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Lalu yang kedua ada motivasi negatif. Manajer memotivasi dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif, semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang berakibat kurang baik. Lalu ada materi yang ketiga tentang komitmen karyawan.
Tujuan dari konten materi yang ketiga, yang pertama mengetahui konsep komitmen karyawan dan yang kedua memahami jenis-jenis komitmen. Di sini ada konsep komitmen karyawan. Komitmen organisasi merupakan suatu hal yang dapat membuat para karyawan bersedia berkorban demi kebaikan perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi pada suatu perusahaan akan memberikan seluruh tenaga, waktu, dan pikiran secara maksimal demi memajukan perusahaan dan karyawan akan mendukung penuh semua kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya komitmen pada karyawan yaitu pemberian kompensasi yang adil. Terjadinya tingkat turnover intention yang tinggi serta rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasinya dapat disebabkan oleh tidak sesuainya kompensasi yang didapat oleh karyawan di suatu perusahaan. Lalu di sini ada jenis-jenis komitmen karyawan. Di sini ada 3 jenis komitmen karyawan yang mempengaruhi kemajuan perusahaan. Yang pertama, komitmen afektif, komitmen yang berkaitan dengan hubungan emosional karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, komitmen kontinu, adanya hubungan dengan kesadaran karyawan yang akan merasa mengalami kerugian apabila keluar dari perusahaan. Yang ketiga, komitmen normatif, komitmen yang berkaitan dengan hubungan emosional karyawan kepada perusahaan. Lalu kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu kompensasi yang dikelola dengan baik akan membuat perusahaan untuk mencapai tujuan, membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memelihara dan menjaga karyawan dengan baik. Penyebab lain dari adanya niat karyawan untuk keluar dari perusahaan adalah terjadinya penurunan komitmen organisasional karyawan. Komitmen organisasi adalah obligasi untuk seluruh organisasi dan tidak untuk pekerjaan, kelompok kerja, atau keyakinan akan pentingnya pekerjaan itu sendiri. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.